Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman ngamater semuanya? Ketemu lagi sama saya Dika Widayat, founder Ngaji Matematika. Eh, di video kali ini kita mau ngebahas sebuah buku yang cukup menarik dalam bidang pendidikan menurut saya ya. Jadi saya juga bacanya belum selesai, tetapi saya pengen sharing sebagian dari isi buku tersebut kepada teman-teman semuanya. Dan rencana nanti mungkin setiap bagian dari buku akan saya bagikan dalam video kayak seperti ini di YouTube ya, terutama nanti akan kita share sehingga nanti teman-teman mungkin punya bisa mendapatkan sesuatu dari buku yang kita bahas. Nah, buku ini menurut saya itu sangat bagus banget untuk kemudian kita baca, kemudian kita telaah, terutama untuk para guru ya. Siswa juga bagus untuk baca buku ini karena namanya pendidikan itu kan tidak hanya guru ya, tapi juga murid itu bagian daripada pendidikan. Jadi kalau mau berhasil dalam bidang pendidikan, dua elemen ini itu kemudian harus menyatu gitu loh. Jadi murid dan guru. Selain nanti kita bahas dalam pendidikan ada sistem pendidikan, nah itu nanti agak berbeda lagi, agak lebih jauh lagi nanti kita bahasnya. Tapi yang paling mendasar menurut saya adalah dua elemen ini yang paling penting dalam pendidikan gitu ya. Walaupun nanti sebenarnya ya kebijakan negara itu juga penting, sangat-sangat penting malah untuk kemudian bagaimana bisa mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Nah, sama seperti halnya buku ini nanti yang akan kita bahas, yaitu buku adalah Teach Like Finland ya, tentang mengajar seperti Finland ya. Jadi ini buku sudah saya punya agak lama sebenarnya. Awal tahun kalau nggak salah saya baru punyanya awal tahun, tapi udah tahu agak lama. Nah, cuman saya baru punya awal tahun dan baru mulai baca lagi beberapa hari ini gitu ya. Jadi memang banyak nganggurnya ini buku di rumah saya gitu ya, tapi alhamdulillah saya mulai baca dan banyak analisa-analisa saya tentang Finlandia. Kemudian saya baca sinopsis buku ini, kemudian saya baca tentang Finlandia dan lain sebagainya. Saya kemudian punya hipotesis ketika akan membaca buku ini, dan ternyata banyak dikonfirmasi dugaan-dugaan saya itu di buku ini gitu loh. Seperti gini, di Finlandia kita tahu bahwa Finlandia ini termasuk salah satu pendidikannya adalah terbaik ya. Bahkan meningkat pesat di dalam dunia pendidikannya gitu kan. Di sisi lain kemudian saya dengar berita bahwa Finlandia ini adalah salah satu negara paling bahagia di dunia gitu loh. Jadi kemudian saya mengaitkan kan antara kemudian pendidikan yang tinggi dengan kebahagiaan itu. Apakah kemudian kebahagiaan itu punya peran yang sangat penting dalam kemajuan pendidikan? Nah, ternyata nanti di buku ini juga dikonfirmasi. Bagi saya nih buku ini mengkonfirmasi apa yang kemudian saya duga itu tadi. Ternyata memang kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah pendidikan. Nah, makanya nanti banyak level ya kalau kita bicara pendidikan. Misalkan negara harus menjamin adanya kesejahteraan supaya orang-orang bahagia, rakyatnya bahagia, sehingga nanti pendidikannya juga maju dan lain sebagainya. Kebanyakan kita kan hari ini pendidikan kita bikin stres gitu ya, dengan kurikulum yang begitu luar biasa. Bahkan saya pribadi ya dulu ketika SD kayaknya nggak belajar itu, tapi sekarang kok anak SD itu udah belajar statistika misalkan ya. Statistika, seingat saya, saya lupa, nggak tahu deh, nanti dikonfirmasi. Saya itu SD kelas 6 itu tahun 2000, saya lulus tahun 2007. Lulus SD itu tahun 2007. Jadi ketika SD kayaknya ya, seingat saya itu nggak belajar statistik gitu loh. Nah, ini kok ada anak SD sekarang udah belajar statistik. Bahkan ya walaupun statistik mungkin ada belajar statistik dasar, tapi ini kok kayaknya lebih ini ya. Saya ingat apa yang saya ketika saya ngajar anak SD kemarin ya, waktu itu pernah saya ngajar anak SD, itu pelajaran dia adalah pelajaran saya ketika SMP. Gitu loh. Jadi kayaknya kok agak ini ya, lebih cepat. Nggak tahu pertimbangannya apa, saya nggak begitu paham pertimbangan apa yang kemudian membuat materi itu mungkin lebih dipersulit di jenjang-jenjang pendidikan tertentu. Yang dulu sebenarnya saya kayaknya belum dapat ketika jenjang itu. Nah, sekarang jenjang yang sama udah dapat materi itu. Saya nggak tahu deh, nanti itu pembahasan lain lah ya.
Nah, tapi ternyata bahwa kebahagiaan ini punya peran yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah pendidikan. Finlandia sendiri sebenarnya adalah awalnya memang tidak sebelum Desember 2001. Jadi ini di kata pengantarnya itu ditulis oleh Pasi Sahlberg. Siapa ya beliau ya ini ya? Saya tidak begitu memahami. Siapa ya? Nah, jadi di kata pengantar ini kemudian dalam buku ini ya, di pengantar kemudian ditulis sebelum Desember 2001 itu Finlandia sebenarnya kacau pendidikannya juga. Banyak guru-guru yang tidak kompeten. Kemudian banyak orang tua murid yang protes kepada sekolah gitu ya. Kemudian perusahaan-perusahaan juga protes ke sekolah-sekolah. Kenapa? Karena siswa yang dihasilkan ketika bekerja itu tidak kompeten dan lain sebagainya gitu loh. Nah, jadi banyak protes. Tapi semua itu berubah ketika setelah Desember 2001. Perubahan yang sangat signifikan. Bahkan kalau kita lihat di tahun tersebut ya, saya sambil buka buku, kadang-kadang lupa saya sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya setelah 2001 itu kemudian ada perubahan besar dalam pendidikan di Finlandia. Nah, apa saja yang terjadi di Finlandia sehingga kemudian pendidikannya maju dan besar seperti itu. Nah, itu dirangkum, ditulis dalam satu buku berjudul Teach Like Finland, mengajar seperti Finlandia, yang ditulis oleh Timothy D. Walker. Jadi Timothy D. Walker ini adalah guru di Amerika awalnya. Guru di Amerika, kemudian dalam beberapa tahun kemudian dia menemui murid-murid di Amerika ini sangat sulit untuk kemudian dididik, sangat berat sekali dia melakukan pekerjaannya sebagai pengajar di Amerika gitu, yang harus pergi pagi pulang pagi, kemudian tidak ada waktu untuk istri, tidak ada waktu untuk anaknya dan lain sebagainya. Berat sekali ketika dia merasakan menjadi tenaga pengajar di Amerika. Tetapi kemudian karena sesuatu hal dia pindah ke Helsinki. Helsinki ini adalah salah satu kota kalau nggak salah ya di Finlandia, salah satu kota di Finlandia yang kemudian merubah banyak hal dalam diri tim ini. Nama panggilan Timothy, penulis bukunya ya. Jadi berubah drastis gitu loh. Nah, kalau saya baca ya, saya baru baca di bab 1 dan ini akan saya sharingkan ke teman-teman, yaitu ada part di bagian bab 1 ini. Di Amerika itu tempatnya Timothy kerja dulu di Amerika ya. Mungkin sama dengan sekolah-sekolah di Indonesia menurut saya. Potretnya itu waktu belajarnya itu padat sekali gitu. Dari pagi, kemudian jam istirahatnya juga sangat sedikit sekali gitu. Kayak di Indonesia juga sama ya, kita kan kalau belajar masuk jam 7, nanti istirahat lagi jam 10 kalau nggak salah ya, jam 10 nanti kalau nggak salah cuma 15 menit atau 30 menit gitu istirahat, kemudian terus lagi belajar baru sampai zuhur kadang istirahat isoma, kemudian masuk kelas lagi, kadang-kadang pulang jam 2 jam 3 gitu baru pulang. Artinya istirahatnya cuma 2 kali gitu, artinya kayak ngedur, bahasa Jawa tuh ngedur di belajarnya itu di lembur, dirapel gitu lah, maksudnya gimana ya, pokoknya ngedur itu bahasa Jawa tuh. Jadi intinya adalah ketika sampai jam 7 sampai nanti pulang jam 2 atau jam 3, bahkan ada yang pulang jam 4 kalau nggak salah deh. Ada nggak ya jam 4 ya? Ada. Dulu saya pernah sampai pulang itu sampai jam 4:30 malah. Zaman saya SMK ya. Itu 4:30. ada jadwalnya sampai 4:30 itu ada. Bahkan ketika jam pelajarannya segitu aja, istirahatnya cuma sedikit sekali gitu, dan sebentar gitu. Nah, ternyata salah satu yang kemudian membuat efek daripada keberhasilan dalam pendidikan di Finlandia, salah satunya adalah
di bab pertama itu disebut adalah kesejahteraan. Jadi di bab pertama di buku ini disebut adalah kesejahteraan. Apa itu yang dimaksud kesejahteraan? Adalah kebahagiaan, rasa bahagia. Otak kita itu sebetulnya punya kapasitasnya masing-masing. Artinya kita tidak bisa otak itu butuh istirahat juga. Tidak bisa kemudian kita kita forsir begitu forsir dengan kemudian pekerjaan yang terus menerus tanpa istirahat. Bahkan pun ketika istirahat kadang-kadang kita ya, budaya kita kan kadang-kadang belajar pun gitu, diforsir banget gitu anak-anak Indonesia gitu. Dengan prinsip semakin banyak belajar justru semakin bisa paham. Tapi otak kita jadi capek gitu loh. Betul sih sebenarnya semakin kita banyak belajar semakin kemudian kita tahu banyak hal, tapi gitu ya. Tapi cara belajarnya itu tidak kemudian terus memforsir otak. Bahkan kan sekarang ketika mau ujian gitu ya, mau ujian misalkan mau UAS, dulu kan kita sering lihat anak-anak itu di angkot aja buka buku belajar gitu kan. Kemudian di sekolah nanti belajar, jam istirahat aja kadang-kadang belajar, nggak digunakan untuk istirahat, masih digunakan untuk belajar, ngerjain sampai di sekolah ngerjain PR yang belum dikerjain gitu kan. Kemudian terus belajar pelajaran gitu kan, kadang-kadang gurunya juga boring dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian jam istirahat juga masih kemudian buka buku, baca buku, belajar lagi dan lain sebagainya. Capek otaknya itu, sehingga otak ketika capek itu tidak berfungsi dengan baik karena otak terlalu capek gitu. Maka sebenarnya ada siklus di dalam otak, nanti juga diterangkan di dalam buku ini ya. Ada siklus di dalam otak bahwa kita ini harusnya kapan otak bekerja, kapan otak harus beristirahat dan lain sebagainya. Nah, yang diterapkan di Finlandia adalah, bahkan Timothy ini menuliskan ini orang-orang Finlandia kok kayaknya males-males banget ya. Jadi kok kayaknya males-males banget gitu. Karena sering banget istirahatnya. Jadi di sekolah di Finlandia itu, di dalam buku ini diceritakan jadi setiap 45 menit pelajaran itu pasti ada jeda istirahat 5-15 menit. Sering, pokoknya setiap 45 menit ada istirahat. 45 menit istirahat, 45 menit belajar, istirahat. Jadi banyak istirahatnya malah. Banyak istirahatnya itu di Finlandia itu kalau belajar. Nah, ternyata efektif nggak sih yang kayak begitu? Ternyata lebih efektif. Kenapa? Karena ketika otak itu kan butuh ketika konsentrasi itu ibaratnya ada tegangannya gitu ya. Otak itu tegang ketika konsentrasi penuh gitu. Nah, dalam titik tertentu ada titik jenuhnya kan, pasti ada titik jenuhnya. Nah, disitulah kemudian waktu otak harus istirahat gitu. Barang-barang 5 menit, 10 menit atau 15 menit lah paling lama. Kemudian dilanjut lagi pelajarannya. Baru kemudian disitulah otak kemudian bisa fokus lagi. Kalau Timothy di sini ceritanya gini, dia kan terbiasa di Amerika gitu ya dengan pola belajar adalah pokoknya walaupun jam istirahat itu dia tetap di kelas gitu ya, tetap kemudian melakukan sebuah pekerjaan, tidak istirahat. Ini bagi guru ya. Ternyata juga bagi kinerja guru yang terlalu begitu itu nggak baik juga gitu. Apalagi bagi murid. Awal-awal Timothy ini kemudian dia ngajar di Finlandia, di daerah Helsinki itu salah satu sekolah di sana. Itu dia mencoba menerapkan sesuatu seperti yang kemudian dia pakai di Amerika. Memanfaatkan waktu sebanyak mungkin. Pokoknya kalau belum waktunya istirahat, gak usah istirahat. Dan kadang-kadang waktu istirahat juga tidak diperhitungkan dengan baik gitu ya. Kayak kita di sekolah lah, 1 jam, kita aja kan sering 2 jam pelajaran, biasanya 45 menit, 1 jam pelajarannya berarti kan ada 90 menit. 90 menit itu dipakai untuk belajar terus gitu. Apalagi nanti setelah 90 menit ada guru lagi masuk lagi gitu. Ya kan, guru masuk lagi, belajar lagi 90 menit, baru istirahat. Istirahatnya pun cuma 15 menit gitu. Baru masuk lagi gitu, dan lain sebagainya. Itu membuat otak itu capek sebenarnya. Nah, ketika membuat otak itu capek, otak ini tidak bisa bekerja dengan baik sebenarnya.
Makanya perlu dengan istirahat. Barang kemudian 5 menit, 15 menit. Jadi dibanyakin istirahatnya sebenarnya. Sebenarnya kalau kita terapkan bisa sih di Indonesia kita banyakin istirahat. Misalkan kan satu jam pelajaran kan 45 menit itu. Ya kita ambil aja waktu istirahat setelah 1 jam pelajaran, kita ambil waktu istirahat. Istirahat itu nggak harus kemudian keluar kelas ya. Sama di sini juga istirahat itu nggak harus di keluar kelas gitu. Di dalam kelas pun bisa sama. Intinya adalah istirahat itu melakukan sesuatu yang menyenangkan. Melakukan sesuatu yang menyenangkan. Yang kadang-kadang mungkin bisa berhubungan, bisa tidak berhubungan dengan pelajarannya. Nah, saya tuh merasakan banget itu. Ada satu guru ketika saya SMK, ada satu guru yang matematika, ini guru matematika yang juga sering saya ceritain dalam beberapa seminar-seminar. Beliau ini punya cara unik seperti membuat kelas itu nyaman gitu loh. Nah, setelah saya baca buku ini, saya pikir itu adalah trik atau cara beliau untuk membuat muridnya itu beristirahat. Dengan apa? Dengan cerita lucu. Beliau bikin cerita-cerita lucu, gitu. Bikin anekdot gitu. Jadi beliau ceritakan dan memang lucu, gitu ya. Jarang banget kalau lelucon beliau itu garing, itu jarang banget. Tapi itu bikin apa ya? Siswa itu otaknya fresh lagi dengan cerita beliau itu. Itu kan paling cerita cuma ya 5 menitan lah ya. Sekitar 5 menitan aja beliau cerita itu. Artinya kan ada waktu otak kita, otak siswa itu untuk istirahat gitu loh. Terutama dengan cerita-cerita lucu. Nah, jadi istirahat itu tidak harus kemudian dengan tongkrongan di luar, bermain di luar kelas dan sebagainya, nggak harus. Di dalam kelas pun ternyata juga bisa dipraktekkan. Nah, itu terjadi pada guru saya tadi gitu loh. Nah, jadi beliau itu kayak apa ya, pinter memberikan sebuah timing. Pinter timingnya untuk kemudian kapan harus beliau cerita lucu, kemudian kapan harus beliau mulai lagi pelajaran, kapan beliau harus memberikan kesempatan siswa untuk eksplor soal dan lain sebagainya gitu. Itu luar biasa menurut saya. Nah, setelah baca buku ini kayaknya teorinya masuk di sini. Dan ternyata ketika itu semua siswa itu tidak pernah merasakan pembelajaran itu lama. Padahal biasanya kalau belajar matematika 2 jam pelajaran itu rasanya lama banget itu. 1 jam pelajaran rasanya lama banget ya. Tapi karena kalau beliau yang ngajar itu nggak kerasa gitu. Cepet, ketika 2 jam pelajaran itu rasanya cepet. Nah, saya kira gitu ya, itu terjadi di situ. Nah, bahkan di buku ini ya ada subjudulnya sendiri. Subjudulnya itu beri otak itu istirahat, apa ya tadi ya? Jadwal istirahat otak. Jadi memang ketika ada siklusnya otak itu harus beristirahat. Nah, paling tidak adalah 45 menit itu. Makanya kalau kita lihat cara belajar yang mungkin mulai terkenal adalah Pomodoro. Kalau teman-teman tahu tentang Pomodoro ya, itu salah satu metode cara belajar dengan menggunakan 25 menit awal, 25 menit untuk belajar fokus untuk belajar gitu maksudnya. Kemudian setelah 25 menit wajib istirahat 5 menit. Relaksasi otak. Ya dengan cara apapun lah yang membuat otak kita itu rileks gitu loh. 5 menit. Nah, setelah 5 menit dilakukan lagi 25 menit berikutnya, melakukan sesuatu lagi. Entah itu bekerja, entah itu belajar gitu ya. Nah, setelah 25 menit istirahat lagi 5 menit. Diulangi siklus itu selama 4 kali. Setelah 4 kali siklus, baru kemudian kita bisa ambil waktu istirahat lebih banyak. Nah, kalau 4 kali siklus kan 25 menit tambah 5 menit itu kan 30 menit. Kalau 4 siklus kan berarti 2 jam. Nah, setelah 2 jam, kemudian kita bisa ambil waktu lebih lama lagi. Nah, itu bisa dipakai tuh Pomodoro. Ternyata 5 menit itu adalah waktu istirahat kita. Nah, ternyata otak itu juga butuh istirahat. Tidak kemudian dipaksa, diforsir lebih daripada itu. Ya, berarti kalau kita lihat di sini paling enggak kan 45 menit. 45 menit. Ternyata pun dengan banyak istirahat itu tidak mengurangi produktivitas belajarnya. Tidak mengurangi produktivitas belajarnya, justru itu meningkatkan produktivitas. Makanya saya sering bahas, pernah saya upload video pertama deh, kalau nggak salah video pertama ngaji matematika itu adalah tentang bedanya sibuk dengan produktif. Jadi kadang-kadang kita itu sibuk tapi nggak produktif. Nah, untuk produktif itu mungkin bisa dengan cara istirahat. Nah, cobalah
para guru atau teman-teman yang masih sekolah, yang masih menjadi siswa gitu ya, dicoba untuk menerapkan cara belajar seperti itu. Jadi belajar, fokus belajar, tentunya tidak kemudian terdistract dengan apapun gitu. Tetap belajar, kemudian ambil waktu barang 5-10 menit atau 15 menit untuk kemudian istirahat. Kalau di ceritanya Timothy ini dia 45 menit itu kemudian ambil waktu istirahat sekitar 5-10 menit. Jadi setiap 45 menit gitu ya. Bahkan di sekolahan di Finlandia itu seperti itu. Setiap 45 menit harus ada waktu istirahat, jeda istirahatnya di situ. Kalau kemudian kita mau pakai yang Pomodoro, boleh tuh 25 menit, kemudian istirahatnya 5 menit. Kemudian mulai lagi 25 menit, istirahat lagi 5 menit. Gitu sampai 4 kali siklus. Setelah itu kemudian boleh ngambil waktu istirahat lebih panjang. Nah, jadi memang ternyata otak itu butuh istirahat. Yang bikin kita tidak fokus adalah justru karena otak ini terlalu diforsir kelelahan. Bukan, jadi ada teori sebenarnya ya, otak kita itu bisa fokus dalam berapa menit awal, gitu kan? Berapa menit pertama itu otak kita bisa fokus, setelah itu nggak bisa fokus lagi. Nah, disitulah letak kita. Berarti berapa menit ya kalau nggak salah? Kayaknya deh 45 menit atau 30 menit awal gitu. Coba dicari penelitian itu tentang berapa menit awal otak itu bisa fokus. Nah, disitulah kemudian ketika waktunya selesai, misalkan 45 menit otak itu 45 menit awal otak itu bisa fokus, ya udah 45 menit itu yang digunakan untuk belajar. Setelah itu jangan paksain belajar. Jangan diteruskan dulu, istirahat dulu, barang 5-10 menit. Dan istirahat itu nggak harus keluar kelas seperti yang tadi saya sampaikan, tetapi bisa dengan ya melakukan sesuatu yang membuat kita asyik dan bahagia lah. Entah itu kemudian main tebak-tebakan yang asyik-asyik gitu ya, atau mendengarkan cerita lucu, atau sebagai guru kemudian memberikan cerita lucu kepada siswanya, tapi yang bisa benar-benar lucu ya gitu ya. Jangan kemudian sampai garing. Kalau garing kan juga mood siswanya juga jadi nggak enak gitu loh. Nah, bisa dengan itu 5 menit lah, 10 menit gitu ya, bikin permainan tebak-tebakan, yang penting kemudian membuat otak itu istirahat gitu loh. Siswa itu kemudian agak senang, kita itu senang ketika belajar gitu. Nah, setelah itu mulai lagi belajar. Ternyata setelah mulai lagi belajar itu bisa fokus ternyata. Mulai fokus lagi bisa. Nah, ternyata tidak fokusnya otak kita dalam belajar itu terpengaruh karena kinerja otak yang terlalu lelah atau capek gitu ya. Makanya perlu adanya istirahat di otak kita, perlu kemudian diistirahatkan biar fresh, biar bisa fokus lagi. Dan itu terjadi di buku ini, diceritakan Timothy juga melakukan seperti itu, ternyata efeknya besar terhadap siswanya. Dan kemudian mulai diterapkan di beberapa sekolah di Amerika gitu ya. Kemudian ternyata punya efek yang kemudian baik. Nah, ternyata kalau kita mau mencoba gitu ya, kita coba aja. Kemudian dengan membuat siklus istirahat sesering mungkin. Ya, sesering mungkin ya, serapat mungkin. 30 menit istirahat sebentar 5 menit gitu ya, atau 25 menit kemudian istirahat lagi sebentar 5 menit, 45 menit lah paling tidak, paling lama itu 45 menit kemudian kita ambil waktu istirahat. Jangan lebih dari 45 menit gitu. Karena ternyata otak kita butuh istirahat. Dan ketika setelah diistirahatkan otak kita, itu bisa fresh lagi dan kemudian ketika ada pelajaran berikutnya itu bisa bisa fokus lagi. Bisa fokus lagi. Nah, itu yang kemudian saya ingin sharingkan pada video kali ini, bagian pertama ya. Mungkin ini jadi bagian pertama pembahasan tentang buku Teach Like Finland, tentang bagaimana kemudian kita mencoba metode atau cara yang kemudian dipraktekkan di Finlandia berdasarkan data yang kemudian kita dapat dari buku ini yang ditulis oleh Timothy De Walker. Ini salah satu pengajar di Finlandia yang sebelumnya juga mengajar di Amerika. Jadi kita bisa lihat perbandingan antara metode lama dengan kemudian metode baru yang kemudian didapatkan oleh Timothy ini dalam buku Teach Like Finlandia.
Silakan teman-teman kalau mau beli, ini murah kok, harganya kayaknya 85.000. 80 atau 85.000 saya lupa. Silakan dicari aja. Kalau bingung nyarinya di mana, nanti bisa cek di deskripsi, ada nomor WA yang bisa dihubungi untuk bisa beli buku ini. Jadi ini murah kok sebenarnya. Apalagi buat teman-teman guru, teman-teman calon guru, teman-teman murid mungkin juga bisa untuk kemudian tetap bisa baca, karena nanti di sini ada beberapa cara sederhana untuk kelas yang menyenangkan gitu ya. Siapa tahu kemudian teman-teman belajar sendiri begitu kan, ada cara yang bisa dipakai di sini. Itu bagian pertama, part pertama. Mungkin nanti akan ada part-part selanjutnya yang akan kemudian kita bahas tentang buku ini. Jadi ya ibaratnya ini review lah ya, review tentang buku Teach Like Finland gitu ya. Nanti kita kalau ini udah selesai, nanti kita coba review lagi buku-buku yang lain. Tapi saya mencoba ini reviewnya tidak secara keseluruhan langsung gitu ya, tapi saya coba reviewnya itu per part ya. Ada perbagian-perbagian yang kira-kira penting untuk bisa saya share ke teman-teman, akan saya share sehingga nanti teman-teman bisa ngerti, ada dapatkan manfaat juga dari buku yang saya baca ini, yaitu Teach Like Finland. Semoga kemudian bisa dipraktekkan, teman-teman guru terutama kemudian bisa mempraktekkan, membuat siklus belajar antara belajar dan istirahat itu sesering mungkin. Jadi kalau misalkan nih ada sedikit strategi dari saya nih ya, kalau 90 menit misalkan kita mengajar 2 jam pelajaran 90 menit, kita bagi aja misalkan 30 menit, ya kan? Atau kita bagi misalkan kita bagi 3 lah, bagi 3 30 menit 30 menit 30 menit ya. Nah ini nanti istirahat jeda di tengah itu jangan lama-lama. Misalkan kan kalau kita bagi kan misalkan 45 menit kan tengah itu ada jeda. Nah kita ambil aja itu jeda misalkan 5 menit 5 menit. Ya berarti 1 jam pelajaran awal kita ngajar 40 menit aja. Kemudian 5 menitnya 10 menit berikutnya istirahat. Kan 50 menit tuh masih ada, kemudian mulai lagi 40 menit berikutnya. Nah, jadi siklusnya seperti itu. Kalau bisa sih jangan lebih dari 45 menit ya, untuk kemudian membuat siklusnya tersebut sehingga nanti juga otak tidak terlalu capek. Nah, nanti bisa dikombinasikan dengan penelitian bahwa otak kita itu bisa fokus dalam berapa menit awal untuk menyerap fokus dalam sebuah pelajaran dan lain sebagainya. Nah, nanti kemudian coba akan saya cari ya. Saya agak lupa, nanti saya cari. Nanti kemudian di video berikutnya siapa tahu bisa kemudian saya share lagi. Begitu teman-teman semuanya, semoga bisa bermanfaat. Kita tungguin lagi video berikutnya, kelanjutan dari saya baca buku Teach Like Finland ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.